والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah. Terakhir yang kita ambil adalah syarat-syarat daripada al-asma as-sittah, yaitu isim-isim yang 6, yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, wa hanuk. Di sana memiliki syarat-syarat untuk di-i'rab dengan huruf, karena pada asalnya al-asma as-sittah, isim-isim yang 6 tersebut, kalau seandainya tidak terpenuhi syaratnya, maka i'rabnya tidak dengan huruf. Syarat-syaratnya yang pertama adalah antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Berarti mafhumnya kalau seandainya tidak mudhaf, i'rabnya tidak dengan huruf. Karena pada asalnya dirafa dengan wawan, itu dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Kemudian syarat yang kedua, antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Syaratnya mudhafnya itu pun harus kepada selain ya mutakallim. Berarti mafhumnya kalau seandainya isim-isim yang 5 ini kok disandarkan kepada ya mutakallim, i'rabnya tidak dengan huruf tapi dengan harakat muqaddarah. Kita lewati kemarin kan, da'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi, itu semuanya rafa'nya, nasabnya, jarnya dengan harakat muqaddarah. Dengan harakat muqaddarah, na'am barakallahu fiikum. Kemudian syarat yang berikutnya kita baca, wa an takuna mukabbaratan, dan hendaknya mukabbarah. Mukabbarah ini isim yang besar, karena mukabbarah itu nanti bisa ditasghir, dikecilkan, namanya musaghharah, dengan 3 timbangan atau memiliki 3 wazn. Apa saja? Naam, fu'ailun, 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 3 itu. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Kalau fu'ailun seperti kitabun. Kitabun itu kan besar. Kalau kecil kutaibun. Naam. Fu'ail seperti talibun. Talibun besar, kalau kecil tuwailib. Tuwailibun. Naam. Fu'ail seperti Utsman jadi Utsaimin. Utsman, Utsaimin. Mafhum ya? Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kalau isim-isim yang 6 ini kok dikecilkan, maka dia nanti i'rabnya dengan harokat yang nampak. Contohnya abun. Abun itu kan kembali hukum asal ya, isim yang masih asli. Kalau dikecilkan ubayyun. Nah, ini enggak bisa. Nah, ubayyuka ada wawunya, bisa. Nah, kita lihat sini. Fa in sughirat uribat bil harakatiz zahirah. Jika dikecilkan, ditasghir, maka dia di'rab dengan harakat yang nampak zahirah. Nahwu hadza ubayyuka. Ra'aitu ubayyaka. Maratu bi ubayyika. Nampak kan? Seperti isim mufrad itu. Naam. Syarat yang berikutnya, wa antakuna mufradatan, hendaknya dia itu mufradatan. Hendaknya dia itu mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Karena nanti kalau musanna i'rabnya dengan apa? Rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Kalau seandainya jamak, nah barakallahu fikum, ya, kalau saya jamaknya jamak mudzakkar salim misalkan, maka i'rabnya dengan apa? Rafa'nya dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Kan gitu, na'am barakallahu fikum. Sehingga syaratnya dia harus mufrad. Harus mufrad. Jadi kalau jamak enggak terpenuhi syaratnya. Nah, kita lihat sini. Fa in sunniyat, kalau seandainya dia dimusanakan, au jumi'at atau dijamakkan, u'ribat i'rabal musanna wal majmu'. Maka dia akan di-i'rab seperti i'rabnya musanna dan jamak. Paham itu maksudnya ya? Kalau dimusanakan atau dijamak, i'rabnya lain lagi. Nah, semula ja'a abuka, jadi ja'a abawaka, jadi musanna nanti. Nah, barakallahu fikum. Ja'a abuka dijamakkan dari ja'a abauka, kan itu. Sehingga harakatnya atau i'rabnya pun sudah beda. Naam. Jadi kalau dimusannakan atau dijamak, i'rabnya kembali ke na'am barakallahu fikum musanna dan kembali ke jamak.
Syaratnya harus mufrad. Mafhum ya? Kemudian syarat yang berikutnya yang sudah kita lewati juga dalam jurumiyah, antakuna fu khaliyan minal mim. Antakuna fu na'am khaliyatan minal mim. Hendaknya fu itu kosong dari mim. Fu kan artinya mulut. Itu kalau ada mimnya famuka berarti nanti kembali ke mufrad. Hadza famuka, ra'aitu famaka, nazartu ila famika, kan itu. Nah, sekarang kapan fu ini termasuk asma sittah di Arab dan huruf manakala kosong dari mim. Hadza fuka, ra'aitu faka, nazartu ila fika. Mafhum? Naam. Kemudian syarat untuk zu antakuna zu mudhafan, ayyakuna zu mudhafan ila ismi jinsin zahir. Syaratnya zu itu mudhaf disandarkan kepada isim jenis yang zahir. Isim jenis seperti misalkan nah barakallahu fikum uang, mal, malun harta. Ini kan jenis itu. Nah, itu nanti boleh za'a zu malin. Za'a zu malin. Telah datang orang yang memiliki harta. Boleh. Nah, tapi kalau bukan isim jenis atau sifat misalkan enggak bisa. Misalkan za'a zu salihin, enggak bisa karena salih sifat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian antakuna zu bimakna sahib. Zunya itu hendaknya maknanya sahib, maknanya pemilik. Jadi zu itu maknanya pemilik. Yang zu termasuk asma sittah karena zu nanti macam-macam maknanya ya. Za'a zu malin ay za'a sahibu malin. Mahum? Nah, syarat-syarat itu sudah kita lewati semua dalam jurumiyah. Qala al-mu'allif asbahullah wal afsahu fil han an-naqsu. Nah, perhatikan Bapak ini, yang afsah untuk han itu naqs. Sudah kita lewati bahasa asma sittah itu ada 3. Ada itmam, naqs sama apa? Qasr. Nah, itmam, naqs sama apa? Qasr. Itmam itu yang di-i'rab dengan apa? Dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika jazaa, abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika, itu berarti apa? Itmam. Kalau qasr itu yang bagaimana? Qasr itu yang senantiasa alifnya ada. Za'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Ada terus. Akhaka, za'a akhaka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhaka. Kan alif terus itu. Nah, qasr namanya. Itu nanti rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah seperti isim maf'ul. Nah, naqs. Apa itu naqs? Naqs itu yang dibuang huruf akhirannya. Jadi abuka wawunya dibuang, abaka alifnya dibuang, abika ya-nya dibuang. Berarti jaa abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika, itu namanya lughatun naqs. Namanya lugah apa? Naqs. Jadi han ini untuk hannya, khusus untuk han itu hanuka itu lebih afsah daripada hanuka. Apa maksudnya? Jadi hanuka boleh, cuman yang afsah yang dihilangkan wawunya itu. Hanuka itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Kita lewati dulu kan pantunnya yang sangat bagus itu. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Maksudnya fi hadzal akhir itu yang han. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu. Terakhir enggak? Wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Jadi untuk han itu yang afsah, yang ahsan adalah naqs. Hanuk gitu. Maksudnya ya? Hanuk itu, bukan hanuk. Mahum? Naam. Karena asma sittah sudah kita lewati memiliki 3 bahasa. Itmam, qasr sama naqs. Itmam, qasr sama naqs. Itmam itu dengan huruf itu, jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Itu itmam. Ya. Jaa abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Kalau dengan alif terus itu namanya qasr. Nah, jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika, namanya apa? Naqs, dibuang huruf-hurufnya. Naam, mudah. Ai hadfu akhiri, maksudnya membuang akhirannya. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun. Yang di-i'rab adalah dengan harakat. I'rabnya dengan harakat yang di atas nun itu. Nahwu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika. Mafhum? Ini sekedar contoh saja ya. Yang jelas itu antum perhatikan untuk masalah han itu ada enggak wawunya? Enggak ada. Alifnya enggak ada, ya-nya enggak ada. Itulah yang afsah. Itu yang apa? Afsah. Afsah itu yang bahasanya fushah, betul paham ya? Lebih fushah. Naam.
Wa li hadza lam ya'udduhu sahibul ajrumiyah. Oleh karena ini pemilik matan jurumiyah tidak menghitungnya. Sehingga pemilik jurumiyah mengatakan apa? Al asmaul khamsah, ya enggak? Al asmaul khamsah han enggak masuk kan? Enggak masuk. Belum, karena ternyata han yang afsah tadi apa yang afsah? Yang afsah nakas tanpa huruf. Sedangkan asmaul khamsah itu pada asalnya barakallahu fikum yang afsah secara global adalah dengan huruf. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Huruf padaan hurufnya itu. Nah, barakallahu fikum. Huruf itu maksudnya ya yang sudah kami jelaskan itu ya rafa' dan wawu huruf. Nasabnya dengan alifan huruf, jarnya dengan ya'an huruf itu. Nah, kalau han ini yang afsah apa tadi? Nakas. Hurufnya dihilangkan. Hanuk, hanak, hanik. Oleh karena itu Ibnu Ajurum dalam matan jurumiyah tidak menyebutkannya. Oh ya, Ibnu Ajurum di dalam matan jurumiyah cuma menyebutkan al asmaul khamsah atau sittah khamsah. Naam. Wa lihada oleh karena ini lam ya'udduhu sahibul ajurumiyah. Oleh karena ini pemilik matan jurumiyah yaitu al-Imam Ibnu Ajurum Abu Abdullah Muhammad bin Dawud At-Tinhadi rahmatullah alaih tidak menghitungnya. Wala ghairuhu fi hadzal asma, tidak pula yang lainnya. Nah, barakallahu fikum tidak memasukkan, tidak menghitung termasuk dari isim-isim ini. Wa ja'aluha khamsatan, ya enggak? Dan mereka itu menjadikan 6 isim-isim itu cuma 5. Mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-mu'allif asbahullah i'rabul amsilatul khamsah. Contoh, nah, i'rabnya untuk contoh-contoh yang 5. Perhatikanlah, bedakan asmaul khamsah dengan al-amsilatul khamsah. Al-asmaul khamsah dengan al-amsilatul khamsah. Al-asmaul khamsah itu isim. Tapi kalau al-amsilatul khamsah itu fi'il. Al-amsilatul khamsah itu fi'ilnya. Al-amsilatul khamsah contoh-contoh yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu namanya asmaul khamsah atau al-amsilatul khamsah? Ewa, al-amsilatul khamsah. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, apa namanya? Asmaul khamsah. Jangan bingung ya. Kadang orang tersamarkan ini. Ini kok sama atau beda ya antara al-amsilatul khamsah dengan al-asmaul khamsah? Jelas beda. Al-asmaul khamsah isim tadi itu. Adapun al-amsilatul khamsah adalah apa? Sebuah ungkapan tentang semua fi'il mudhari' yang disambung dengan alif tasniyah, wawul jamaah atau ya' mu'annasah al-mukhatabah. Kita lihat. Wa ammal amsilatul khamsatu fa hiya kullu fi'lin ittasala bihi. Naam, kullu fi'lin maksudnya fi'il mudhari' ya. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya, karena kullu fi'lin catatan kaki nomor 5 bawah itu ay mudhari'. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya. Bersambung dengan apa? Dengan fi'il mudhari' tersebut dhamir tasniyatin, dhamir tasniyah. Dhamir yang menunjukkan 2. Alif itu maksudnya ya. Nahwu yaf'alani wa taf'alani. 2 kan? 2. Yaf'alani wa taf'alani. Huma yaf'alani, antuma taf'alani. Huma yaf'alani, antuma taf'alani. Au dhamirul jam'in atau dhamir jama', wawul jamaah itu yang dikenal dengan wawul jamaah. Nahwu yaf'aluna wa taf'alun. Hum yaf'aluna wa antum taf'aluna. Paham ya? Naam. Au dhamirul mu'annatsatil mukhatabah atau dhamir mu'annats mukhatabah. Dhamir yang menunjukkan yang diajak bicara itu satu orang wanita. Paham ya? Dhamir mu'annats, dhamir yang menunjukkan yang diajak bicara itu satu orang wanita. Dhamir mu'annats mukhatabah. Mafhum? Nahwu taf'alina, anti taf'alina, anti tadhhabina, anti tadkhulina, anti tashrabina. Enggak boleh antum ngomong anti tashrabu. Anta kalau itu, anta tashrabu, anta tadkhulu, wa anti tadkhulina. Ada ya-nya, ya mu'annasah al-mukhatabah. Ya yang menunjukkan mu'annas, ya yang menunjukkan wanita atau orang yang diajak bicara. Mahum? Na'am, barakallahu fiik. Totalnya berapa tadi? Ada 5 kan? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sudah mudah dihafal. Ya, ta, sudah. Mudah enggak? Mudah. Kalau dihafal dengan dhamir sekalian mudah lagi. Huma yaf'alani, antum taf'alani. Hum yaf'alun wa antum taf'alun. Wa anti taf'alina. Selesai. Nah, mudah kan? Mudah enggak? Hah? Mudah enggak, Muhammad? Ya dilitu dibikin. Ya dilitu dibikin menjadi al-amsalatul khamsah. Yang apa?
tadlisani yadlisani tadlisuna yadlisuna la tadlisin. Nah, mudah sekali kan? Yaqra'u. Bisa bikin belum? Taqra'ani. Ayo terus. Taqra'ani taqra'ani taqra'una taqra'una taqra'ina. Ayo, mudah sekali. Berikutnya. Fa innaha turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tuzdam bi hatin nun. Sesungguhnya itu semuanya dirafa dengan adanya nun, tetapnya nun itu. Taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna taf'alina. Akhirnya ada nun enggak itu? Nah, nun itu tanda rafa namanya. Alam rafa. Wa tunsabu wa tuzdam bi hatin nun, dan dinasab dan dijazm dengan membuang nunnya. Kalau nasab dan jazm nunnya mesti hilang itu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya enggak? Surah Al-Baqarah itu. Fa illam taf'alu, lam taf'alu karena lam menjazm ya. Walan taf'alu, lannya penasab. Hilang nunnya itu setelahnya. Antum tadhabuna. Nah, kalau antum lam tadhabu. Paham ya? Anti tadhabina. Anti lam tadhabi. Dibuang nunnya ketika jazm. Mahum? Ketika nasab dibuang nunnya juga. Jadi al-amsalatul khamsah kesimpulannya rafa'nya dengan apa? Subutun nun, nasab dan jazmnya hasbun nun. Sudah selesai. Qala al-mu'allif na'am sabahullah majmu'u 'alamat al-i'rab wa bayanul asli fiha min al-far'. Ya, kumpulan dari tanda-tanda i'rab dan penjelasan tentang hukum asal daripada na'am far' cabang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi hukum asal atau tanda asal daripada cabang-cabang tersebut. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Menjelaskan mengenai hukum asal. Tandanya dengan apa sih rafa itu? Paham ya? Cabangnya apa saja sih? Nah itu. Rafa tanda asalnya dengan dhammah, cabangnya ada alif, ada wawu, ada nun itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tanbihun peringatan. Ulima mimma taqaddama anna alamatul i'rab arba'a asyrata. Telah dilewati atau telah diketahui dari apa yang telah lalu, sudah kita pelajari bahwa tanda-tanda i'rab itu ada 14. Arba'un usulun, 4 usul, 4 semua ini tanda asli. Paham ya? Arba'un usul, 4 tanda asli. Ad-dhammatu lirraf'i, wal fathatu lin-nasbi, wal kasratu lil-jarri, was sukunu lil-jazmi. Ini ingat-ingat ya. Kalau hukum global seperti ini, tanda asli seperti ini dihafal. Rafa' tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Nasab tanda asalnya dengan apa? Fathah. Jar tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Jazm tanda asalnya dengan sukun. Kalau sudah hafal tanda asal nanti mudah cabangnya. Nah. Berikutnya, wa ashrun furu'un na'ibatun an hadhil usul, dan 10 cabang pengganti daripada 6 tanda-tanda asal ini. Salatun tanubu 'alif dhammah, 3 perkara yang menggantikan dhammah, yaitu alif, kemudian apa? Wawu dan sebutun nun. 3. Wa arba'un al-fathah, dan 4 perkara atau na'barakallahu fikum 4 tanda yang menggantikan apa? Fathah. Apa itu? Ya, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian hadfun nun. 4. Wasnatani anil kasrah, dan 2 tanda pengganti kasrah, yaitu ya dan fathah. Ya dan fathah. Naam. Wa wahidatun anil sukun, dan 1 pengganti daripada as-sukun, yaitu apa? Al-hadf, hadfu. Imma hadfun nun, imma hadfu harfil illah. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih, aw wafaqahu Allah aw asabahu Allah, mawadi'u wuqu'u an-niyabati. Ini enggak benar nih ya. Wuqu'i yang benar itu. Mawadi'u wuqu'in niyabati, tempat-tempat terjadinya apa? Penggantian. Ya, tempat-tempat terjadinya penggantian. Kapan kok diganti itu kapan itu loh? Ya tentunya ketika tanda asalnya enggak ada itu loh. Nah, kalau dhammahnya enggak ada tentunya rafa'nya dengan tanda yang lain. Wa anna an-niyabata waqi'atun fi 7 abwab. Nah, barakallahu fikum. Dan tempat-tempat terjadinya penggantian tanda tersebut pada 7 bab. Paham ya? Jadi pergantian tanda itu terjadi pada 7 bab. Al-awwal yang pertama, babu ma la yansharif. Isim-isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah.
Nah, ini penggantiannya di tempat yang mana? Ketika jar. Ketika jar dengan apa mereka? Ketika jar dijar dengan fathahan itu. Bismillah yang sharif. Seharusnya dengan apa jar itu? Kasrah. As-tsani bab jam'il muannas salim, yang kedua adalah bab jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab dengan kasrah, seharusnya nasab dengan fathah. As-tsani fi'il mudhari' mutal akhir. Yang ketiga fi'il mudhari' mutal akhir, karena ini terjadinya ketika jazm. Fi'il mudhari' mutal akhir terjadinya ketika apa? Jazm, karena asli jazm dengan sukun, tapi di sini dengan hadfu harfil illah. Ar-rabi' musanna, yang keempat adalah musanna, yang digantikannya ketika rafa', nasab dan jar semuanya. Dengan alif, ya, ya'an itu. Rafa' dan alif, nasab dengan ya dengan ya. Al-khamis yang kelima jam'ul mudzakkar salim, yang kelima adalah jam'ul mudzakkar salim. Ini juga semuanya rafa' dan wawu, nasab dan jar dengan ya. As-sadisu al-asma'u sittah, yang keenam adalah asma'u sittah, isim-isim yang 6 itu semuanya juga sama, rafa' dan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. As-sabi'u yang ketujuh al-amtsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Nah, ini juga sama penggantinya ketika rafa' dan ketika nasab dan jazm. Ya enggak? Nah, ketika rafa' dengan sebutun nun, ketika nasab dan jazm dengan membuang nun. Seharusnya nasab dengan fathah seharusnya. Nah, barakallahu fikum, berikutnya al-i'rab at-takdiri. Ya, takdiri ma'ruf ya, i'rab takdiri masih i'rab yang tidak nampak, harakatnya tidak mengalami penampakan. Awalan yang pertama, al-i'rab at-takdiri fil asma'. I'rab yang tidak mengalami penampakan yang terjadi pada isim. Jadi harakatnya enggak nampak gitu maksudnya itu. Paham ya? Kita latih juga kan? Ya, pada apa saja? Semaksur, semangkos, Naam, al-ismu alladzi udhifa la mutakallim. 3 itu. 3 itu harakat yang nampak nanti. Faslun, pasal yang baru. Tuqaddarul harakatus salasu. Nah, dimuqaddarahkan, disembunyikan, tidak ditampakkan harakat 3. Nah, 3 harakat tersebut. Maksudnya apa 3 harakat itu? Dhammah, fathah dan kasrah. Fil ismil mudhafi ila mutakallim, pada isim yang mudhaf kepada mutakallim. Pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Nahwu hulami wa bani. Ini enggak akan nampak. Ja'a hulami, ra'aitu hulami, maratu bi hulami. Mana harakatnya? Muqaddarah. Sehingga nanti i'rabnya marfu'un, mansubun, majrurun, wa alamat raf'ihi, wa alamat nasbihi, wa alamat jarrihi. Dhammatun muqaddaratun atau fathatun muqaddaratun atau kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi dhammah muqaddarahnya kan terletak di atas huruf sebelum ya mutakallim, bukan di atas ya mutakallimnya. Nah, mana amil zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Nah, wa fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu alif lazimah, dan pada isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah yang dikenal dengan isim apa? Maksur. Nahwu al-fata wal mustafa wa Musa wa hubla. Fata, Mustafa, Musa, hubla, akhirnya alifnya alif bengkok enggak? Alif maksur namanya itu. Itu enggak nampak. Wa yusamma maksuran, ini namakan maksur. Za'a al-fata. Za'a al-fata. Ra'aitul fata. Marartu bil fata. Enggak nampak harakatnya. Ya enggak? Tersembunyi semuanya. Cuman ada enggak harakatnya? Ada. Harakatnya ada, cuman tersembunyi. Tidak mengalami penampakan. Naam. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Dan dimuqaddarahkan dhammah dan kasrah saja. Perhatian Bapak ini bedanya. Kalau isim yang sebelumnya tadi, setiap isim yang disandarkan ya mutakallim semuanya muqaddarah. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya muqaddarah. Isim maksur juga sama. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya muqaddarah. Nah, sekarang isim manqus ini wa tuqaddar ad-dhammah wal kasrah, dan ditakdirkan, disembunyikan harakat dhammah dan kasrah dua saja. Lah kenapa? Karena kalau fathah ini nampak. Karena nanti kalau harakatnya fathah, kalau harakatnya fathah atau pas nasab itu nampak li khifatiha, karena ringannya. Paham ya? Contohnya nanti kita akan sebutkan. Fil ismil mu'rab alladhi akhiru ya lazimah, pada isim mu'rab yang akhirnya lazimah. Isim mu'rab yang akhirnya apa? Ya lazimah, ya yang senantiasa ada di situ. Maksurun ma qabla, bi kasrah sebelumnya. Al-qadi, ad-da'i, al-madhi,
sebelumnya kasrah nggak itu? Kasrah. Nah, itu nanti harokatnya tidak mengalami penampakan hanya pada dua keadaan. Ketika rafa dan ketika jar saja. Adapun ketika nasab nampak harokatnya li khiffatiha. Mahum ya? Li khiffatiha karena ringannya. Nahwu al-qadi wad da'i wal murtaqi wa yusamma manqusan, dan dinamakan dengan manqus. Nahwu yauma yad'ud da'i, itu aslinya yaknya ada ya aslinya ya. Yauma yad'ud da'i itu aslinya. Nah, i'rabnya ya yad'u fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasb al-jazim 'ala wa tarfihi dhammatan dhahiratan 'ala akhirih. Ad-da'i fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam raf'ihi dhammatun muqaddaratan 'ala al-ya' mana'a min zuhuriha as-siqal. Ya enggak? Ingat isim maksur at-ta'azzur, isim manqus siqal, isim yang sandar yang mutakallim munasabah. Istighal mahalli bi harakatil munasabah. Mafhum? Berikutnya, muhti'ina ila da'i. Ad-da'i itu sahihnya ismun majrurun bi ila wa alamat jarhi kasratun muqaddaratun na'am fi akhirih. Mana'a min dhuhuriha as-siqal li'annahu manqus. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Lah kalau fathah bagaimana? Wa tadharu fihi al-fathah li khifatiha. Dan pada isim manqus ini akan nampak fathahnya karena ringannya. Orang Arab itu kalau mengucapkan fathah ringan. Ra'aitul qadiyah itu ringan. Tapi kalau isim maksur berat. Ja'al fatah, enggak ada ja'al fatayu itu enggak ada. Ja'al fatah itu ada. Nah, kalau kita sih mungkin ringan-ringan aja ya kita ya. Karena kita bukan orang Arab ya. Bukan orang Arab sehingga ringan itu. Tapi kalau orang Arab berat. Nah, ra'aitul qadiyah, kita pun misalkan ja'al qadiyu. Bisa enggak kita? Bisa kan ja'al qadiyu? Ringan kan? Kalau kita ringan. Tapi orang Arab berat. Enggak mau suruh ja'al qadiyu, ja'al qadi. Tapi ketika nasab ringan. Ra'aitul qadiyah. Paham salah ya? Kembali ke kalamnya orang Arab. Naam. Kita lihat yang nasab nahwu azibu da'iyallah, da'iya. Nampak enggak fathahnya? Nampak. Khulasanya barakallahu fikum hafizakumullah. Al-i'rab at-takdiri yang terjadi pada isim itu ada 3. Imma sebabnya karena ta'adzur, imma sebabnya karena istiqal, imma sebabnya karena istiqal mahalli bi harakatil munasabah. Ta'adzur terjadi pada isim maksur. Istiqal terjadi pada isim manqus. Pengertiannya sudah kita lewati semuanya. Isim maksur kullu min mu'rabin akhiruhu alif lazimah wa maftuhan ma qablaha. Kalau isim manqus kullu min mu'rabin akhiruhu ya lazimah wa maksurun ma qablaha. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Itu khulafahnya. Jadi, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, pembahasan itu sudah saya terlewatkan ya, itu mudah sekali. Nah, ambil satu lagi. Yang kedua, al-i'rab at-takdiri fil af'al. Jadi i'rab takdiri terjadi pada dua tempat. Pada fi'il dan pada isim. Nanti kita gambarkan sini insyaallah ya. Nah, wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'il mudhari' mutal alif. Artinya fi'il mudhari' mutal alif. Fi'il mudhari' yang diakhiri huruf illah alif itu apa? Dhammah dan fathahnya muqaddarah. Naam ya. Nanti i'rabnya berarti fi'il mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudi an nasb al-jazim wa 'alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Naam ya. Fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif. Naam. Nahwu yakhsha wa lan yakhsha. Nah, yakhsha yang pertama i'rabnya bagaimana yakhsha ini? Tafadhal. Yakhsha. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi an-nasb wa jazm 'ala raf'ihi dhammatun muqaddaratun Alal alif mana min dulunya asal. Na'am barakallahu fiikum. Caranya gitu ya. Walan yakhsha wa huwa ala hasab ma qablah lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun milan wa 'alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif man amduruha ta'azzur. Nah, bila ketika jazm kenapa enggak disebutkan? Karena jazm ini hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Berikutnya, wa tuqaddar ad-dhammah faqat. Perhatian ini, ditakdirkan disembunyikan dhammah saja fil fi'il mudhari' mutal bil wawi aw bil ya. Pada fi'il mudhari'
yang akhirnya yang diakhirin huruf illah wawu atau ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kok akhirnya wawu atau ya, itu nanti apa? Tidak nampak harakatnya ketika dhammah saja. Adapun ketika nasab nampak enggak? Nampak ringan li khifatiha. Nahu yad'u wa yarmi. Yad'u dhammahnya nampak enggak itu yad'u? Enggak nampak. Yarmi enggak nampak. Tapi ketika rafa saja. Adapun ketika nasab nampak nanti. Wa tadharul fathah ya enggak? Dan nampak fathahnya nahwu lan yad'u wa lan yarmiya. Kenapa nampak akmamat? Li khifatiha karena ringannya. Mafhum? Wal jazmu fi thalathati bil hadfi kama taqaddam. Dan menjazmkan dan jazmnya 3 pembagian ini sudah kita lewati, yaitu apa? Bi hadfi harfil illah, dengan membuang huruf illah. Paham maksudnya ya? Dengan membuang huruf illah. Khulafahnya kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya i'rab terbagi menjadi 2. Nah, gambarkan dulu kesimpulannya ya. Yang jelas yang ini sudah selesai. Insyaallah besok lagi kita lanjutkan pada ismul ladillah yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.